Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin berbiasa melanjutkan cerita Dokter Konyol Lee Fugui-nya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 185-188. Selain itu, setelah Lee Fugui terinspirasi oleh kejadian ini, dia merasa bahwa resep lainnya sebenarnya dapat digunakan dengan cara ini, jadi pasokan jangka panjang adalah satu-satunya cara. Tentu saja Gao Yunru dan Yu Qingqing perlu memberinya nasihat. Kedua wanita itu memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan di pusat perbelanjaan daripada dia, paling cocok bagi mereka untuk melakukan hal semacam ini. Din Su mengeluarkan moutai kesayangannya dan berkata, "Fugui, datang dan minumlah." Su Qing mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Secara alami, Lee Fugui tidak akan mengecewakan, mendentingkan gelas dengan Din Su, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Kang Dang, namun, pada saat ini, ekspresi Din Su tiba-tiba membeku, gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah, dan dia merosot ke kursi, masa lalu yang pusing. Su Qing terkejut, dan berteriak, "Ayah, ada apa denganmu?" Wajah Lee Fugui berubah drastis, dan dia bergegas membantu Din Su, dan hanya dengan satu pandangan, dia bisa melihat bahwa Din Su sudah marah. "Jika kamu halus, hidup Anda tergantung pada seutas benang." Sebelum Lee Fugui bisa menjelaskan apapun, dia mengeluarkan pil dari sakunya dan menuangkannya langsung ke mulut Din Su. Setelah beberapa saat, Din Su perlahan membuka matanya, wajahnya lemah, dan dia berkata dengan nada rendah, "Ada apa denganku? Sepertinya aku pingsan." Su Qing berkata dengan mata merah, "Lee Fugui, ada. Apa ada yang salah dengan ayah saya? Ya kanker." Lee Fugui menghela nafas, dia sudah tahu apa penyebabnya, dan dia berkata, "Presiden Su menderita kanker, dan sudah pada stadium lanjut." Su Qing terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, "Ayah, apakah ini benar? Mengapa saya tidak pernah mendengar Anda mengatakannya?" Din Su menghela nafas, tersenyum, dan berkata, "Saya sudah di usia ini, dan akhirnya saya bangga hari ini. Meskipun saya mati sekarang, itu sepadan." Lee Fugui membalas, "Dekan Su, lebih baik hidup daripada mati. Jika kamu pergi, apa yang akan aku dan Su Qing lakukan?" Din Su berkata dengan senyum masam, "Jika saya bisa hidup, saya tidak ingin mati, tetapi saya sudah seperti ini. Ini adalah kanker. Saya tidak pernah mendengar bahwa kanker dapat disembuhkan." Meskipun metode Lee Fugui sangat kuat dan keterampilan medisnya sangat mendalam, Dekan Su juga sangat jelas bahwa kanker adalah kendala dan masalah terbesar di bidang medis saat ini, dan tidak dapat diatasi sama sekali. Su Qing meneteskan air mata dan menatap Din Su dalam keadaan linglung. Dia tidak tahu bahwa Din Su menderita kanker sebelumnya. Din Su menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, "Xiao Qing, jangan khawatirkan aku. Aku masih harus hidup selama 10 hari setengah bulan. Tapi aku pergi. Setelah itu, ibumu akan memintamu untuk mengurusnya." "Ayah, aku tidak ingin kamu mati," Su Qing berkata dengan sangat kekanak-kanakan. Din Su tersenyum tulus, sedikit bahagia. Otak Lee Fugui berputar cepat dan mulai memikirkan tindakan balasan. Terlepas dari publik atau swasta, Dekan Su tidak bisa mati sekarang, begitu. Din Su meninggal, wakil Wang Dekan adalah terikat untuk mengambil posisi. Meskipun Lee Fugui sekarang memegang posisi wakil presiden Wang, tidak mungkin membuat wakil presiden Wang mematuhinya. Setelah memikirkannya, Lee Fugui tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Su Yuan Long, kanker tidak sama sekali tidak dapat diobati." Mendengar ini, Din Su tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Fugui, aku tahu situasiku, jadi jangan mengolok-olokku, orang tua sepertiku." "Aku tidak bercanda." Lee Fugui menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Presiden Su, saya tahu obat yang bisa mengobati kanker, jadi Anda tidak perlu khawatir." Melihat Lee Fugui serius, Presiden Su pun menjadi bersemangat dan bertanya, "Sungguh, resep apa?" Lee Fugui berkata,
Ini juga resep yang diturunkan dalam keluarga saya. Anda pasti belum pernah mendengarnya, tetapi bahan obat dalam resep ini sulit ditemukan. Jadi saya tidak menyebutkannya itu sebelumnya. Bahan obat apa yang dibutuhkan? Tidak peduli. Apa itu bahan obat yang mahal? Saya harus membelinya bahkan jika saya harus bangkrut. Su King yang berbicara, dan ada harapan di matanya. Ketika Li Fugui memandangnya seperti ini, dia merasakan banyak tekanan. Tetapi dia masih berkata, dibutuhkan lebih dari 1000 tahun bahan obat. Su King adalah tertegun, lalu berkata dengan sedikit marah, Li Fugui, bukankah kamu bercanda dengan kami? Sorot mata Dinsu juga akan menjadi redup. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahan obat tahun ini adalah obat mujarab, dan sekarang kami adalah yang paling dikenal di Tiongkok. Bahan obat tahun panjang hanya berumur 500 tahun, dan bahan obat berumur ribuan tahun tidak mungkin. Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, Presiden Su King, aku baru tahu ada bahan obat yang berumur lebih dari 1000 tahun. Apa yang kamu katakan itu benar, percaya pada saat yang sama. Li Fugui sudah mengambil keputusan. Dia berkata, Dekan Su, kamu bisa menungguku dengan tenang. Dalam seminggu, aku pasti akan membawakan obat untuk mengobati penyakitmu. Dinsu menatap Li Fugui setelah beberapa saat. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, Fugui, meskipun saya tidak tahu di mana Anda dapat menemukannya, tetapi obat ini terlalu berharga. Tidak layak bagi saya untuk menggunakannya. Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, Presiden Su, apakah itu layak atau tidak? Karena ini adalah obat, itu untuk digunakan orang, dan jika saya mengatakan itu layak, itu layak. Mata Dinsu menunjukkan sentuhan emosi, seolah-olah Su King tidak mengenal Li Fugui lagi. Di matanya, Li Fugui terpuji, tetapi dia juga rakus dan bernafsu. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Li Fugui bersedia memberi ayahnya bahan obat yang tidak berharga selama setahun untuk mengobati penyakitnya. Oke. Dekan Su King, aku pergi dulu. Jika ada yang mencariku, kamu bisa meneleponku. Li Fugui melakukan apa yang dia katakan, dan bahan obat yang dia katakan lebih dari setahun yang lalu secara alami Ganoderma lucidum millennium. Tetapi Ganoderma lucidum millennium sudah hidup, dan dia perlu melakukan persiapan matang jika ingin berhasil memetiknya. Baik Dinsu maupun Su King tidak tinggal, dan mereka mengirim Li Fugui keluar dari rumah sakit. Kali ini Li Fugui datang dengan mobil Qian Gohu. Jadi dia harus membawa mobilnya sendiri saat pulang. Setelah 2 jam melempar, Li Fugui kembali ke desa Xiaoxi. Sepanjang jalan, Li Fugui membolak-balik buku medis di benaknya, yang berisi beberapa catatan tentang eliksir. Menurut catatan tersebut, Li Fugui berhasil menemukan beberapa poin kunci. Dikatakan bahwa setelah eliksir efektif, seseorang akan memiliki kesan yang baik tentang aroma bahan obat khusus, dan bahkan suka menyerap sup obat. Li Fugui mendapat inspirasi dari berita ini, dan dia berencana untuk mencobanya. Fugui, kamu baik-baik saja. Gao Yunru, Yu Qingqing, Li Xiuling dan Su Wanwan semuanya mengelilinginya ketika mereka melihat Li Fugui telah kembali. 2 hari yang lalu, Qian Gohu datang mencari Li Fugui dalam pertempuran besar, yang juga membuat takut beberapa wanita. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Gao Yunru. Saya takut Li Fugui tidak dapat melakukan apa yang diminta Qian Gohu, dan kemudian dia tidak dapat kembali. Sekarang mereka melihat Li Fugui kembali, mereka sangat senang dan lega. Li Fugui pertama-tama menjelaskan masalahnya, dan kemudian menjelaskan kesepakatannya dengan Qian Gohu. Mata Gao Yunru sedikit berbinar, dan berkata, Fugui, metodemu sangat bagus, bahkan aku tidak bisa membandingkannya denganmu, metodemu lebih baik. Li Xiuling dan Su Wanwan mendengar bahwa Tuan Qian telah sembuh, jadi mereka mengeluh, Fugui, jangan jadi pusat perhatian di masa depan, kamu tidak tahu, aku mengkhawatirkanmu, Su. Wanwan juga berkata, saudaraku, jika sesuatu terjadi padamu, aku dan adikku tidak berdaya, apa yang harus kita lakukan? Li Fugui dengan cepat menghibur, jangan khawatir, aku tidak peduli,
melakukan hal-hal yang aku tidak yakin tentang, dan tidak sembrono pamer. Saya yakin saya tidak akan mengambil risiko. Setelah membicarakannya, saya membujuk gadis-gadis itu, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, dan mereka semua segera bubar. Gao Yunru perlu menangani urusan perusahaan. Yu Qingqing perlu memilah rekening perusahaan. Dana, simpanan, menjadi sebuah buku. Dia sekarang adalah Direktur Keuangan Perusahaan Bahan Obat Guiro, dan ini adalah tugasnya. Li Xiuling sekarang adalah Kepala Manajer Li Fugui. Dia harus mengatur pekerja dengan baik dan mengawasi serta mengkoordinasikan berbagai hal. Satu-satunya yang tidak ada hubungannya adalah Su Wanwan. Tetapi Su Wanwan baru-baru ini terobsesi dengan drama TV. Jadi dia kembali ke kamarnya untuk menonton drama TV. Setelah beberapa orang pergi, Li Fugui melakukan apa yang dia katakan. Berencana membuat sup obat, dan membawa Yang Zi ke pegunungan besok, mencoba menemukan cara untuk mendapatkan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah Lin Wan muncul entah dari mana dan berjalan ke sisinya, menatapnya dengan penuh semangat. Li Fugui meliriknya dan bertanya, apakah ada yang salah? Mungkin karena hubungan yang ambigu dengan Li Fugui sekarang, Lin Wan menjadi lebih berani. Dia cemberut dan berkata, tidak bisakah aku datang ke sini jika aku baik-baik saja? Li Fugui tidak peduli untuk memperhatikan Lin Wan, dan terus memasak sup obat. Lin Wan tidak tahan lagi, mengendus aroma yang membuat jari telunjuk orang bergerak, dan berkata, Li Fugui, bukankah kamu mengatakan ingin memberiku sup obat? Sudah matang. Jika Anda setuju, Anda akan melakukannya. Mata indah Lin Wan berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, hebat. Apakah aku benar-benar akan menjadi merah muda seperti Xiuling dan yang lainnya setelah meminumnya? Li Fugui mengangguk dengan acuh tak acuh. Lin Wan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi Li Fugui tidak repot-repot menjawabnya. Mungkin sikap Li Fugui agak dingin, dan dia tiba-tiba berkata, Li Fugui, apakah kamu tidak penasaran tentang bagaimana aku akan membuatmu memperlakukan adikku? Jangan khawatir. Itu urusanmu, Li Fugui berkata dengan santai. Lin Wan berdiri dengan marah, dan berkata, Li Fugui, kamu mengabaikanku sekarang, tunggu saja, akan ada hari ketika kamu menghargaiku. Setelah selesai berbicara, Lin Wan mengabaikan Li Fugui, dan kembali ke kamar sendiri. Setelah Li Fugui memasak sup obat, dia mengirimkan salinannya ke Lin Wan. Dia mengisi sup obat yang tersisa dengan ketel, dan memberikan sisanya kepada anjing kuning besar di halaman. Saat makan malam, Li Xiuling berkata, Fugui, gelombang pertama pekerja telah bekerja selama sebulan penuh dan sudah waktunya untuk membayar mereka gaji. Baru pada saat itulah Li Fugui ingat bahwa dia sangat sibuk baru-baru ini sehingga dia bahkan melupakan masalah ini. Ini adalah hal yang sangat penting. Li Fugui memandang Yu Qingqing dan bertanya, berapa banyak uang yang ada di pembukuan perusahaan sekarang? Yu Qingqing segera kembali ke kamarnya dan mengambil kembali buku rekening yang telah disortir, memindai data di dalamnya, dan akhirnya berkata, perusahaan ada 20 juta dana di buku sekarang. Begitu banyak, Li Fugui terkejut. Yu Qingqing berkata dengan senyum malu, sekarang produksi bahan obat sangat tinggi, dan dapat diproduksi dalam jumlah besar setiap hari. Selain itu, kualitas dan khasiat bahan obat sangat baik, sehingga perputaran harian beberapa juta. Gao Yunru melanjutkan, ini masih hanya tapi sekarang, ketika skala kami lebih besar dan kami membuka penjualan di kota, provinsi, dan provinsi lain pada saat yang sama, keuntungannya akan sangat besar dan saya tidak tahu berapa kali. Li Fugui menyegarkan dan berkata, maka kali ini gaji akan dibayarkan. Berapa biayanya? Li Xiuling segera berkata, memiliki 280 pekerja, dan biaya setiap pekerja 3.000 yuan sebulan. Dihitung, gaji bulanan adalah 840.000 yuan. Saudari Jinny berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, kamu tidak membutuhkan begitu banyak di bulan pertama, karena hanya ada lebih dari 100 pekerja yang telah bekerja selama sebulan penuh. Itu sangat banyak untuk gaji sebulan. Li Fugui dipenuhi dengan emosi. Pada awalnya,
Dia bahkan tidak bisa mendapatkan 20.000 yuan. Tetapi sekarang, hanya untuk membayar gaji, dia harus membayar hampir 1 juta yuan sebulan, dan lebih banyak pekerja akan direkrut nanti. Cepat atau lambat nanti, dia akan menembus 100.000 yuan, juta angka ini. Setahun yang lalu, siapa yang mengira Li Fugui akan berada di tempatnya sekarang? Li Xiuling dan Su Wanwan juga sangat tersentuh. Mereka tumbuh bersama Li Fugui sejak mereka masih muda, dan mereka terbiasa menjalani kehidupan yang sulit. Harapan tertinggi bagi Li Fugui sebelumnya adalah menghidupi keluarga mereka dan hidup dalam damai. Tapi sekarang, pencapaian Li Fugui dan masa depan Li Fugui berada di luar imajinasi mereka. Gao Yunru meletakkan mangkuk dan sumpit, menyeka sudut mulutnya dengan sapu tangan dengan anggun, dan berkata, "Juga, kami sangat kekurangan orang sekarang, sangat kekurangan orang. Tetapi kemajuan perekrutan orang tidak cepat sekarang. Jika Anda pergi ke tempat lain untuk merekrut orang, biayanya sangat tinggi pada tahap ini. Masalah ini perlu diselesaikan." Saudari Gao, saya sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Besok, Sister Xiuling, Anda, Sister Yu dan Sister Lin Wan akan menarik uang bersama, dan Anda hanya akan menarik 1 juta. Yah, saya ingin mencarikan emas untuk mereka, Gao Yunruan, Yu Qingqing. Dan Lin Wan adalah orang yang sangat pintar." Begitu mereka mendengar kata-kata Li Fugui, mereka tahu apa yang akan dilakukan Li Fugui. Beberapa wanita tidak mempertanyakan keputusan Li Fugui, melainkan menyetujuinya. Lin Wan memandang Li Fugui secara diam-diam dan memuja. "Muda dan kaya, pintar dan berbakat, dan tidak jelek. Di mana saya bisa menemukan pria seperti itu?" Meskipun Li Fugui memiliki banyak wanita, Lin Wan menyadari bahwa yang dia inginkan adalah pria Li Fugui. Jika dia benar-benar diminta untuk menemukan pria biasa-biasa saja untuk dinikahi dan ditinggali, cepat atau lambat dia akan menjadi gila. Lin Wan menjadi lebih bertekad tentang sesuatu yang sudah dipikirkannya. Hati Lin Ya juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka karir Li Fugui, yang masih di pedesaan, menghasilkan banyak uang. Dia bisa menghasilkan puluhan juta dalam sebulan. Bukankah itu berarti dia tidak bisa mencapai jumlah uang yang dia hasilkan dalam pekerjaan seumur hidup? Lin Ya punya beberapa sebelumnya dia memandang rendah Li Fugui. Tapi sekarang, dia sedikit bingung. Keesokan paginya, Lin Wan dan Lin Ya tinggal di kamar yang sama. Lin Wan tidak tidur semalaman. Setelah subuh, dia langsung lari ke kamar mandi. Berubah. Benar-benar berubah. Setelah puluhan detik, teriakan Lin Wan datang dari kamar mandi. Lin Ya sangat tidak puas setelah dibangunkan. Dia melihat ke kamar mandi dengan curiga dan berkata, "Xiao Wan, gadis sialan, siapa namamu pagi-pagi?" Perubahan, Lin Ya dengan enggan membuka matanya dan melirik Lin Wan. "Bangun, karena wajah kakakku benar-benar berubah seolah-olah dia benar-benar terlahir kembali." Ini menjadi sedikit aneh baginya, aku tidak percaya. Meskipun Lin Wan tampan, dia memiliki beberapa bintik kecil di wajahnya, yang bisa ditutupi dengan riasan, tapi kulitnya tidak putih. Tapi sekarang, kulit di wajah Lin Wan lembut dan cerah, seperti lengan bayi, sangat halus dan luar biasa. Tapi kemarin, Lin Wan tidak seperti ini. Dalam sekejap, mata Lin Ya menjadi rumit, dan dia bertanya, "Apakah ini sup obat yang diberikan Li Fugui padamu yang kamu katakan?" Lin Wan sangat bersemangat sehingga dia mengangguk berulang kali, dan berkata, "Kakak, ini sup obat yang diberikan Li Fugui padamu." Tang, aku benar-benar tidak menyangka Li Fugui tidak membohongiku. Kulitku saat ini, hehe, aku yakin aku akan kembali 100% ketika aku keluar. Lin Ya merasa sedikit masam di hatinya. Tetapi kemudian dia memikirkan pertanyaan lain. Dia bertanya, "Mengapa Li Fugui memberimu sup obat itu?" Lin Wan berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Li Fugui adalah pria yang baik. Aku memohon padanya, dan dia memberikannya kepadaku." "Tidak, Xiao Wan, katakan padaku, kamu, apakah kamu setuju dengan persyaratannya?" Lin Ya menatap Lin Wan dengan curiga. Tapi Lin Wan berkata, "Kakak, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kakak, tidakkah kamu ingin menjadi sepertiku?" Li Fugui setuju.
dan aku bisa memberimu sup obat. Sebagai seorang wanita, Lin Ya secara alami menyukai kecantikan, dia bertanya. Apa syaratnya? Lin Wan berkata sambil tersenyum. Kamu tahu bahwa Li Fugui penuh nafsu. Saudari, selama kamu adalah wanitanya, apa yang tidak bisa dia janjikan padamu? Dia berkata. Dengan wajah sedih, Xiao Wan, ini benar-benar seperti ini, kamu, biarkan aku memberitahumu apa yang baik tentangmu. Itu sudah cukup, jangan katakan lagi, aku tidak akan setuju. Lin Wan juga cemas, dan berkata, tapi, saudari, kita pergi ke gunung bersama, jika kamu bukan wanitanya, bagaimana dia bisa mempercayaimu? Lin Ya berkata dengan dingin, pokoknya, dia tidak kekurangan uang, maka aku akan tinggal di sini selama sisa hidupku. Singkatnya, biarkan aku menjadi miliknya itu tidak mungkin. Melihat bujukan itu tidak berguna, mata Lin Wan berkedip, tetapi dia berhenti berbicara. Dia meninggalkan ruangan dan menunggu Yu Qingqing dan Li Xiuling di halaman segera setelah ketiganya bertemu. Baik Yu Qingqing dan Li Xiuling melihat perubahan pada kulit Lin Wan. Li Xiuling tidak terlalu memikirkannya, tapi Yu Qingqing penuh dengan pikiran acak, dan sikapnya terhadap Lin Wan menjadi dingin. Lin Wan tidak peduli. Sebaliknya dia menyanjung Li Xiuling sepanjang jalan. Dia telah melihat bahwa di antara wanita-wanita ini, hanya Li Xiuling, Gao Yunru dan Su Wanwan adalah tiga wanita yang tidak boleh dikacaukan. Adapun wanita lain, dia tidak perlu terlalu peduli. Mereka bertiga pergi ke kota dengan mobil Yu Qingqing, dan menurut instruksi Li Fugui, mereka ingin membawa kembali 1 juta uang tunai. Li Fugui sudah bangun. Karena pembayaran gaji, dia hanya bisa menunda masuk ke gunung selama sehari. Tapi yang membuat Li Fugui sangat tertekan adalah saat dia bertemu Lin Ya di koridor. Wajah Lin Ya dingin. Ini seperti 10.000 tahun es. Apakah wanita ini memasuki masa menopause lebih awal? Li Fugui menggumamkan sesuatu di mulutnya. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia turun dengan cepat, dan setelah mandi, dia siap untuk sarapan. Saudari Jinyi sekarang merawat anak-anak di rumah, dan melakukan apa yang dia bisa. Jadi pekerjaan rumah, termasuk makan dan minum, dilakukan olehnya, atau oleh dia dan Li Jinyi. Melihat Li Fugui turun ke bawah, Jinyi berdiri dari meja makan dan berkata, Fugui, kamu mau bubur atau makan malam? Ayo makan bubur, Li Fugui berkata dengan santai. Saudari Jinyi berinisiatif membantu Li Fugui dengan mangkuk dan sumpit, mengisi semangkuk bubur dan menaruhnya di depan Li Fugui. Li Fugui berkata tanpa daya, Saudari Jinyi, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu memberiku makan di masa depan? Li Fugui takut membuat Sister Jinyi kesal, jadi dia dengan cepat berkata, jika Sister Jinyi, Anda tidak menyukai kucai, mulai sekarang Anda akan memberi saya nasi, dan saya akan pasti tidak makan nasi orang lain. Kamu, lihat mulutmu. Mengapa kamu tidak menyadari bahwa kamu begitu pandai membujuk orang sebelumnya? Saudari Jinyi tertawa bangun, dan setelah beberapa saat dia ragu-ragu dan berkata, Fugui, tunggu sebentar, apakah kamu punya waktu? Melihat ini, mata Li Fugui berbinar, dan dia berkata, Saudari Jinyi, apakah naik lagi? Saudari Jinyi mengangguk malu-malu, dan melihat sekeliling dengan hati nurani yang bersalah. Melihat tidak ada yang mendengar ini, dia merasa lega. Li Fugui tidak sabar untuk membantu kelegaan Jinyi, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat kepala desa Bailin berjalan dari luar, dan begitu dia masuk, dia berkata, Fugui, banyak orang berkumpul di luar. Saya mendengar bahwa apakah menunggu gaji Anda? Melihat Bailin datang, Li Fugui tersenyum malu-malu, dan hanya bisa menyingkirkan pikiran liarnya, dan berkata di mulutnya, saya meminta mereka untuk datang. Bukankah ini gajinya? Gaji pertama, lebih baik mencari emas, yang membuat orang merasa nyaman. Bailin berkata dengan nada menghina, kamu tidak ingin memamerkan kekayaanmu, kan? Li Fugui berkata tanpa daya, aku tidak ingin memamerkan kekayaan saya juga. Tetapi jika saya tidak pamer, semua orang akan memberi saya uang. Saya tidak dapat diandalkan di tempat kerja, semua orang tahu bahwa saya, Li Fugui,
adalah kaki lumpur setahun yang lalu. Bagaimana jika mereka semua mengira aku pembohong? Bailin tidak mempercayai kata-kata Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan berkata, tentu saja mereka tidak berani mengatakannya, tapi bagaimana kita tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka? Jadi, pamer kekayaan juga ada manfaatnya. Jadi bulan kedua ini adalah penemuan emas, dan sisanya semuanya langsung dikeluarkan ke kartu bank. Bailin tidak datang ke sini untuk masalah ini. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, sekarang jumlah rumah kaca telah meningkat pesat menjadi hampir 30, dan gunung belakang juga punya di Daxing Construction. Jumlah bibit obat yang kamu inginkan terlalu banyak. Kamu harus sedih dengan masalah ini. Ada lagi, Li Fugui benar-benar tidak peduli dengan karirnya baru-baru ini. Mendengar ini, dia sedikit malu. Lagi pula, Bailin tidak ada hubungannya dengan perusahaannya. Bailin berkata lagi, ada juga masalah banyak orang makan dan minum. Apakah kamu tidak akan memperbaikinya? Sekarang semua orang di desa mengeluh bahwa toilet di desa antri setiap hari, yang tidak cukup, Li. Fugui hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tidak menyangka akan ada masalah dengan toilet. Tidak masalah, saya akan membayar untuk pembangunan toilet umum. Li Fugui bukan orang bodoh sekarang, dan dia tahu apa maksud Bailin dengan mengatakan ini. Benar saja, setelah mendengar ini, wajah Bailin menjadi jauh lebih baik, dan dia berkata, masih ada makanan? Tidakkah kamu mau bangun kantin? Kamu harus cepat, para pekerja yang bekerja untukmu sekarang, yang punya mobil bisa pulang, dan yang tidak punya mobil hanya bisa membeli makanan dari penduduk desa, yang menyebabkan banyak konflik. Li Fugui sedikit mengernyit dan berkata, bukankah ini bagus, apa masalahnya? Bailin menghela nafas, dan berkata, beberapa orang di desa dibutakan oleh uang. Coba tebak, pertama harga dinaikkan, dan porsinya dikurangi, diperkirakan sesuatu akan terjadi. Wajah Li Fugui jelek. Awalnya, ketika dia memulai karirnya, bahkan jika penduduk desa tidak memberinya pekerjaan paruh waktu, dia bisa membuka restoran, membuka toko kecil, dan sebagainya untuk menghasilkan uang. Tapi apa dia tidak menyangka bahwa penduduk desa belum menghasilkan banyak uang? Nah, itu mulai terlibat dengan cara yang bengkok. Saudari Jinyi duduk di samping, mendengar kata-kata ini, dan berkata dengan sedikit marah, mengapa mereka melakukan semua ini hal-hal? Bailin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sekarang sebagian besar pekerja membawa makanan sendiri, yang membuat banyak orang di desa merugi. Masalah ini masih perlu diselesaikan. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, saya berjanji sebelumnya bahwa makanan dan tempat tinggal sudah termasuk. Bangunan asrama tempat saya tinggal sudah dalam pembangunan. Tetapi kantin dapat segera didirikan. Bagaimana dengan ini? Saudari Jinyi, tidak perlu untuk melepaskan tembakan di rumah. Sekarang, kamu yang bertanggung jawab atas kafetaria ini. Aku akan mengurusnya. Saudari Jinyi tertegun ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan gugup, Fugui, aku belum pernah pengalaman di bidang ini. Saya khawatir saya tidak akan bisa melakukannya. Bagus. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, lihatlah Bailin, ini pertama kalinya dia sebagai kepala desa, dan dia baik-baik juga. Saudari Jinyi tersipu dan berkata, bagaimana saya bisa mengikuti kepala desa, saya dibandingkan dengan mahasiswa. Bailin mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, Saudari Jinyi, perguruan tinggi siswa tidak ada yang istimewa, tidak semuanya manusia. Selain itu, saya pikir hidangan Anda enak, biarkan Anda mengelola kafetaria, para pekerja mereka semua harus memuji Anda. Hati terbuka, apakah itu Li Fugui atau Bailin? Sebenarnya itu tidak lebih dari memberinya pekerjaan agar dia tidak malu di keluarga ini. Kalau tidak, jika terus seperti ini, bahkan jika Li Xiuling dan yang lainnya tidak tahu cara bergosip, sulit untuk menjamin bahwa orang lain tidak akan bergosip. Yang terpenting, Saudari Jinyi sendiri tidak akan tahan. Baiklah, Fugui, kepala desa Bai, kamu sudah mengatakan itu. Serahkan kantin padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengelola kantin dengan baik dan tidak mengecewakanmu. Itu benar,
Li Fugui dan Bai Lin keduanya tertawa. Setelah beberapa saat, Li Fugui berkata lagi, saya akan meminta Wudong untuk datang nanti dan memintanya untuk membangun kantin terlebih dahulu. Bai Lin memikirkannya, lalu berkata, saya masih perlu menyewa beberapa koki untuk masak. Kamu bisa mulai merekrut. Li Fugui tentu saja tidak keberatan. Pada saat ini, suara mesin mobil terdengar di luar, dan Li Fugui menghabiskan buburnya berdua-dua, berjalan keluar, dan berkata, Saudari Si Uling dan yang lainnya harus kembali, saatnya untuk mendapatkan bayaran, Bai Lin. Dan Saudari Jinyi juga mengikuti. Antara lain, gaji begitu banyak orang jelas bukan jumlah yang kecil, mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu, dan mereka ingin ikut bersenang-senang. Setelah Li Fugui keluar, dia melihat sebuah mobil diparkir di halaman. Li Xiuling, Yu Qingqing, dan Lin Wan keluar dari mobil, masing-masing membawa tas troli, dan Yu Qingqing masih tersipu, berkata, ini penuh dengan uang, ini sangat berat. Melihat ini, Li Fugui melangkah maju dengan cepat, satu tangan di masing-masing tangan, dan mengambil alih kotak troli Yu Qingqing dan Li Xiuling. Tetapi Lin Wan tidak senang, dan berkata, mengapa kamu tidak menyebutkan saya? Li Fugui menatap dan berkata, saya hanya punya 2 tangan. Oke, Anda meletakkan kotak itu di tempatnya, dan saya akan mengambilnya sendiri. Hahaha. Bos, gaji sudah dibayar, kan? Yang Zi bergegas mendekat dan mengambil kotak itu di tangan Lin Wan. Lin Wan masih sedikit tidak senang. Dia memelototi Yang Zi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Li Xiuling melirik Lin Wan tanpa bisa dijelaskan. Dari sudut pandangnya, hubungannya dengan Li Fugui tidak perlu dikatakan. Yu Qingqing adalah pemegang saham perusahaan Li Fugui dan sekarang menjadi kepala keuangan. Jadi wajar jika Li Fugui membantu mereka berdua dulu. Lin Wan tidak punya hak untuk tidak bahagia. Yu Qingqing senang, dan berkata, apakah Anda atau saya yang akan membayar gaji? Li Fugui tersenyum dan berkata, kamu dan saudara perempuanku akan mengirimkannya bersama, dan saudara perempuanku akan memeriksanya, dan kamu akan mengirimkannya, dan aku akan mengurusnya. Li Xiuling dan Yu Qingqing tidak keberatan dengan pengaturan Li Fugui, dan mereka mengklik kepala, dan mengikuti Li Fugui ke ruang terbuka di luar halaman. Saat ini, sudah ada lautan orang di luar, 200 atau 300 orang berkumpul bersama, yang sangat spektakuler. Selain itu, banyak orang dari desa datang untuk melihat kemeriahan. Dapat dikatakan bahwa desa Xiaoxi memiliki tidak pernah semarak seperti sekarang ini. Banyak orang sudah mengetahui bahwa hari ini adalah hari pembayaran gaji. Dengan senyum di wajah mereka, mereka berbaris dengan sangat sadar. Li Fugui berdiri di depan, memegang megafon yang dibawa oleh Bai Lin di tangannya, dan berkata dengan lantang, saya yakin semua orang sudah tahu bahwa hari ini adalah hari untuk membayar gaji. Semua orang berbaris. Jangan khawatir, datang satu persatu, akan ada setengah hari libur setelah gaji dibayarkan, jadi kamu tidak perlu khawatir tidak punya cukup waktu. Mendengar kata-kata Li Fugui, terdengar sorakan dari kerumunan. Bai Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu masih berlibur, ladang sangat sibuk sekarang. Li Fugui terkekeh dan berkata, saya tidak ingat buku mana yang saya baca tentang itu, mereka akan lebih antusias bekerja untuk membuat uang jika mereka pergi untuk menghabiskan selama liburan. Bai Lin berkata dengan marah, aku baru saja berkata, mengapa kamu begitu baik, ternyata ini semua adalah rutinitas kapitalis. Li Fugui menyentuh hidungnya, berkata, dengan milikku kekayaan, bagaimana saya bisa menjadi kapitalis? Bai Lin mendengus dan berhenti berbicara, lebih besar daripada saat ini. Li Fugui memberi isyarat kepada Li Xiuling dan Yu Qingqing untuk meletakkan ketiga kotak troli di atas meja, dan kemudian membuka kotak troli. Dalam sekejap, mata semua orang tertarik dengan ketiga kotak troli ini. Karena ada tumpukan uang 100 yuan di dalamnya, yang penuh dengan 3 kotak troli besar. His, ada suara terengah-engah di seluruh ruang terbuka. Bukankah Tuan Li mengatakan bahwa Li Fugui tidak dapat membayar gaji? Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak uang. Berapa harganya? Tidak membayar upah, sial,
Saya pikir beberapa orang tidak menyerah. Jika mereka tidak melakukannya, saya akan melakukannya, dan saya akan makan daging setiap hari, Li. Fugui benar-benar menjadi bos besar, saya tidak dapat mempercayainya. Izinkan saya mengatakan itu benar. Bahkan para pemimpin kabupaten datang ke sini terakhir kali. Bagaimana mungkin salah, tapi sekali lagi, berapa banyak uang yang dimiliki Li Fugui, jika bahan obatnya adalah sangat berharga, kami juga bisa menanamnya. Adegan hening, dan banyak orang berbisik dengan suara rendah. Beberapa orang terkejut, beberapa orang merasa lega. Ada juga masyarakat di desa yang sangat aktif dan berpikir bahwa menanam bahan obat dapat menghasilkan banyak uang, sehingga mereka pun berencana untuk mulai menanam bahan obat. Janda Liu adalah orang pertama yang maju untuk menerima gajinya. Janda Liu adalah pemimpin tim kecil dan juga pemimpin tim umum. Gajinya 5.000 yuan, lebih tinggi 1.000 yuan dari pekerja biasa. Yu Qingqing menghitung 50 lembar 100 yuan dan mengirimkannya ke Janda Liu. Mata Janda Liu merah. Dan itu adalah pertama kalinya dia mendapatkan begitu banyak uang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatap dengan mata terbelalak dan menelan ludah mereka. Ini hanya gaji sebulan. Jika mereka bertani, panennya hanya 10.000 hingga 20.000 dalam setahun. Dan ini juga berarti Janda Liu juga mendapatkan gaji setahun gaji setinggi 60.000. Beberapa orang juga telah mendengar bahwa perusahaan akan memberikan bonus akhir tahun pada akhir tahun. Dan ketika Janda Liu mendapatkannya, akan ada lebih banyak lagi. Terima kasih, Janda Liu berkata dengan penuh terima kasih. Yu Qingqing tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kamu telah bekerja keras dan keras. Kamu harus mendapatkannya. Buruh, kerja keras, Janda Liu sebenarnya sedikit bersalah. Setelah dia menjadi kapten, dia sebenarnya tidak perlu melakukan pekerjaan itu sendiri. Dia banyak berbicara di belakang, dan kapten lainnya paling banyak berbicara. Terutama menantu perempuan Da Zuang, Xiao Wei, bahkan lebih iri dan cemburu pada Janda Liu. Segera, gaji para kapten semuanya dibayarkan, dan pengemudi truk berikutnya, yaitu si bodoh dan Da Zuang. Menurut standar Li Fugui sebelumnya, keduanya memiliki gaji 4.500 yuan, yang bahkan lebih tinggi dari gaji Janda Liu. Tetapi memang seharusnya demikian, keduanya berkendara ke dan dari kabupaten setiap hari, terlepas dari cuaca tidak bisa berhenti, sebenarnya sangat sulit. Erlengsi dan Da Zuang memegang setumpuk uang kertas di tangan mereka dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, seorang penduduk desa berkata, baik, putra saya yang bodoh dan istrinya Cui Hua telah dibayar. Jika kita menghitung dengan cara ini, bukankah hampir 10.000 yuan sebulan? Bukankah 100.000 yuan setahun? Mengiler dengan senyum di wajahnya, Li Fugui mengucapkan kata-kata ini ke telinganya secara harfiah, bersambung.